Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Alfia Nur Aulia. Saya dari kelas B, program studi Sistem Informasi. Saya sebagai moderator akan membimbing jalannya presentasi. Di sini kelompok kami akan membahas tentang metodologi siklus hidup sistem. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Iqbal Maulana Yusuf dengan NIM 202053112, Oktavian Bayu Aji Pratama dengan NIM 202053113, Alfiah Nur Aulia dengan NIM 202053125, Muhammad Rizky Pradana dengan NIM 202053138. Selanjutnya kita mulai ke materi. Materi yang pertama yaitu definisi siklus hidup sistem. Metodologi adalah cara yang disarankan dalam melakukan sesuatu. Metode sistematis adalah metode dasar untuk memecahkan masalah. Siklus hidup sistem merupakan proses evolusi yang akan diikuti ketika mengimplementasikan sistem informasi atau subsistem berbasis komputer. SLC ini sering disebut sebagai metode waterfall untuk pengembangan dan penggunaan sistem. Adapun tahap-tahap siklus hidup. Siklus hidup sistem mencakup 5 tahap. 4 tahap pertama adalah perencanaan, analisis, rancangan, dan penerapan. Tahap-tahap ini secara bersama-sama dinamakan siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup sistem pertama-tama dikelola oleh manajemen Departemen Layanan Informasi dan dibantu oleh manajer analisis, pemrograman, dan operasi sistem. Namun, tren saat ini adalah pembagi tanggung jawab menjadi level yang lebih tinggi dan lebih rendah. Lalu tahap kelima adalah tahap penggunaannya, yang berlangsung sampai sudah waktunya untuk merancang sistem itu kembali. Proses merancang kembali mengakibatkan siklus itu akan diulangi lagi. Selanjutnya, tahap perencanaan atau planning. Keuntungan dari perencanaan proyek CBIS adalah menentukan ruang lingkup proyek, mengidentifikasi berbagai potensi area masalah. Mengidentifikasi berbagai potensi area masalah ini untuk menunjukkan hal-hal yang mungkin tidak berfungsi dengan baik, sehingga dapat dicegah. Lalu pengorganisasian urutan tugas. Untuk menyelesaikan sistem membutuhkan banyak tugas terpisah, lalu menyediakan dasar untuk pengendalian. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, perhatikan masalahnya. Yang kedua, definisikan masalahnya. Caranya kamu mengidentifikasi masalah, penyebabnya, dan mencoba memecahkan semua informasi. Yang ketiga, tentukan tujuan sistem. Manajer dan analis sistem akan membuat daftar tujuan sistem yang harus dicapai sistem untuk memuaskan pengguna. Yang keempat, identifikasi kendala sistem. Yang kelima, melakukan studi kelayakan. Apa sih studi kelayakan itu? Studi kelayakan adalah gambaran singkat tentang faktor-faktor yang akan mempengaruhi kemampuan sistem untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keenam, rencana penelitian sistem. Penelitian sistem ini akan memberikan dasar yang rinci untuk desain sistem baru, untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan sistem dan bagaimana sistem harus melakukannya. Yang ketujuh, menyetujui atau menolak penelitian proyek. Yang kedelapan, tetapkan mekanisme kontrol. Menetapkan kontrol proyek dengan menentukan operasi yang harus dilakukan, personel yang akan melakukan, dan waktu pelaksanaan. Lalu tahap analisis. Analisis sistem adalah studi tentang sistem yang ada, yang bertujuan untuk merancang sistem baru atau yang diperbarui. Tahapan tersebut adalah yang pertama, umumkan penelitian sistem. Yang kedua, atur tim proyek. Kumpulkan tim proyek yang akan melakukan penelitian sistem. Yang ketiga, tentukan kebutuhan informasi, yaitu dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengumpulan informasi, yaitu wawancara, observasi, pencarian catatan, dan survei.
Yang keempat, tentukan standar kinerja sistem. Menentukan dengan tepat apa yang harus dicapai sistem. Yang kelima, siapkan rencana desain. Yang keenam, menerima atau menolak proyek desain. Jika tidak, proyek dapat ditinggalkan. Jika disetujui, proyek tersebut akan memasuki tahap desain. Terima kasih dari saya. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Tahap perancangan desain. Langkah-langkah dalam tahap desain adalah 1. Siapkan desain sistem secara detail. 2. Tentukan berbagai konfigurasi sistem cadangan. 3. Evaluasi berbagai konfigurasi sistem cadangan. 4. Pilih konfigurasi terbaik. 5. Siapkan aplikasinya. 6. Menyetujui atau menolak penerapan sistem. Tahap penerapan atau implementasi. Tahap tersebut adalah 1. Eksekusi rencana. 2. Mengumumkan implementasi. 3. Dapatkan sumber daya perangkat keras. 4. Dapatkan sumber daya perangkat lunak. 5. Menyiapkan database. 6. Menyiapkan fasilitas fisik. 7. Mendidik peserta dan pengguna. 8. Siapkan saran konversi. 9. Menyetujui atau menolak untuk memasuki sistem baru. 10. Masuk ke sistem baru. Tahap penggunaan atau use. Fase penggunaan meliputi 5 langkah, yaitu 1. Gunakan sistem. 2. Audit sistem. 3. Menjaga sistem. Ada 3 alasan pemeliharaan sistem, yaitu A. Perbaiki kesalahannya. B. Selalu perbarui sistem. C. Meningkatkan sistem. 4. Siapkan proposal desain ulang. 5. Menyetujui atau menolak desain ulang sistem. Prototyping. Prototype ini memberikan ide kepada pembangun dan pengguna potensial tentang bagaimana sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Proses ini akan menghasilkan prototipe atau prototype. Adapun jenis prototype yaitu 1. Tipe prototype 1 sebenarnya akan menjadi sistem operasi. Prototype tipe 2 adalah model yang berfungsi sebagai cetak biru untuk sistem operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pradana dengan nomor NIM 2020-5313-8. Saya akan melanjutkan membacakan slide yang ke-8 dan 9. Pengembangan aplikasi cepat RAD atau RAD. RAD adalah perangkat strategi, metode, dan alat yang terintegrasi dalam kerangka kerja yang komprehensif atau teknik informasi AI. Metode RAD akan dengan cepat merespon kebutuhan pengguna tetapi memiliki cakupan yang lebih luas. Elemen dasar RAD adalah 1. Manajemen, 2. Manusia, 3. Metodologi, dan yang terakhir 4. Peralatan. Rancangan ulang bisnis. Mengganti proses lama dengan proses yang lebih baru disebut desain ulang proses bisnis atau PPR. Istilah lain yang digunakan adalah rekayasa ulang proses bisnis. Next. Rekayasa mundur. 1. Merupakan proses analisis sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi elemen sistem. 2. Jangan mengubah fungsi sistem yang ada. 3. Cocok untuk sistem tanpa dokumentasi. 4. Hasil dokumentasi sistem yang komprehensif seperti diagram alur data atau DFD, diagram alur sistem, dan lain-lain. Restrukturisasi. 1. Mengkonversi sistem ke sistem baru atau bentuk lain tanpa mengubah fungsinya. 2. Sistem atau program tidak terstruktur. Yang terakhir, rekayasa ulang. 1. Berdasarkan sistem yang ada, mendesain ulang sistem secara menyeluruh untuk mengubah fungsinya.
3. Pengetahuan tentang sistem saat ini tidak akan sepenuhnya diabaikan atau proses rekayasa balik. 4. Kemudian kembangkan sistem baru secara normal atau proses rekayasa lanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam membaca, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan prototipe jenis 1. 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemakai. 2. Mengembangkan prototipe. 3. Tentukan apakah prototipe dapat diterima. 4. Menggunakan prototipe. Pengembangan prototipe jenis 2. 1. Buat sistem operasi. 2. Uji sistem operasi. 3. Tentukan apakah sistem operasi dapat diterima. 4. Gunakan sistem operasi. Daya tarik dari prototipe ini adalah 1. Komunikasi antara analisis sistem dan pengguna ditingkatkan. 2. Analisis dapat menentukan kebutuhan pengguna dengan lebih baik. 3. Pengguna memainkan peran yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. 4. Ini lebih efisien dan dapat menghemat biaya pengembangan implementasi lebih mudah. Potensi kegagalan prototipe yaitu 1. Terburu-buru. 2. Harapkan sistem operasi untuk memberikan sesuatu yang tidak praktis. 3. Prototipe 1 tidak efisien untuk sistem yang dikodekan dalam bahasa pemrograman. 4. Antar muka pengguna tidak memiliki teknik desain yang baik. Realisasi memiliki karakteristik dan prospek yang luas sebagai berikut. 1. Beresiko tinggi. 2. Pertimbangan interaksi pengguna. 3. Penggunaan dalam jumlah besar. 4. Perlu dilakukan dengan cepat. 5. Harapkan waktu penggunaan sistem yang singkat. 6. Sistem inovasi. Dan terakhir, perilaku penggunaan yang tidak dapat diprediksi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.